tahap awal ya, pemahaman tahap awal terhadap materi yang akan dipelajari. Kemudian ini ada tugasnya seperti ini. Kalau ke konten tidak perlu dijelaskan ya Bapak Ibu ya, karena memang kita berbeda mata pelajaran, jadi kontennya kurang paham gitu ya. Lanjut. Nah, di sini muncul nitisurti berupa kalimatnya, setiap kelompok memberikan hasil diskusi kelompoknya ke kelompok lain yang terdekat untuk diberikan feedback, saran, masukan. Ini pertemuan keberapa ya Pak? Ke-1. Pertemuan ke-1 ya. Kemudian masih di nitisurti, hasil masukan dari kelompok lain diperbaiki jika masih ada yang belum sempurna. Seperti itu? Ya, terus naik masuk ke kelompok besar. Nah, kemudian ke niti bukti berarti sudah ke langkah yang ketiga. Guru membentuk siswa menjadi 5 kelompok, yang kelompok berisi 5 sampai 6 siswa. Kemudian siswa akan belajar menggunakan metode pembelajaran kooperatif Jigsaw, yaitu pembelajaran aktif yang terdiri dari tim-tim belajar heterogen beranggotakan 4-5 orang, dan setiap peserta didik bertanggung jawab atas penguasaan bagian materi belajar dan mampu mengajarkan bagian tersebut kepada orang lain. Di sini niti bukti. Niti buktinya adalah mengajarkan ya, mengajarkan kepada anggota yang lain. Kemudian mungkin kalau di bukti semacam tersebayar begitu ya. Kolaborasi. Ya, berkolaborasi. Kemudian masih di niti bukti, guru memberikan 5 tantangan ke 5 kelompok ahli yang terdiri dari perwakilan-perwakilan kelompok asal. Satu kelompok ahli mendiskusikan dan mencari solusi satu tantangan yang diberikan guru secara bersama dengan perwakilan masing-masing kelompok asal. Di sini masih pada proses berpikir yang ketiga, yaitu niti bukti. Kemudian selanjutnya, nah ini sudah ke proses berpikir langkah yang keempat, yaitu niti bakti. Contohnya seperti ini. Setelah selesai, masing-masing anggota kelompok ahli kembali ke kelompok asalnya. Dalam kelompok asal, masing-masing anggota kelompok ahli berbagi mengajarkan di kelompoknya solusi dari masing-masing tantangan di tiap kelompok ahli. Ini kan jigsaw tadi kan ya. Misal anggota kelompok asal yang masuk ke kelompok ahli 1 menjelaskan solusi tantangan di kelompok ahli 1. Sedang anggota kelompok asal yang masuk ke kelompok ahli 2 menjelaskan solusi dari tantangan dari kelompok 2 dan seterusnya. Tadi kan jumlahnya 5-6 orang kan, seperti itu. Sehingga masing-masing anggota kelompok akan mendapat 5 solusi dari tantangan kelompok ahli. Nah, ini salah satu contoh dari pelaksanaan proses berpikir niti bakti. Lanjut. Kota ya. Jembatan kota kan. Nah, kemudian guru secara acak meminta ke salah satu kelompok asal untuk menjelaskan solusi dari tantangan 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini masih niti bakti ya. Kemudian guru dan siswa mendiskusikan hasil tantangan niti bakti. Kemudian guru dan siswa menyimpulkan cara menghitung panjang sisi pada bangun datar dalam laboratorium alam atau lahan TDBA. Ini masih dalam proses berpikir tahap keempat, yaitu niti bakti. Next. Nah, kemudian pada kegiatan penutup, nah ini seperti biasa kita melakukan, hanya di sini penekanannya bahwa refleksi bukan hanya tercantum di modul ajar, tetapi betul-betul dijadikan sebuah kegiatan yang memang dilaksanakan kalau kita ingin meningkatkan kualitas dari hasil pembelajaran. Dan refleksi di sini akan lebih baik ketika refleksinya bukan hanya untuk siswa saja, tetapi kita pun sebagai guru melaksanakan refleksi. Nah, Bapak Ibu, di sini di pertemuan ini berarti dari 5 proses berpikir Pancaniti baru sampai tahap yang keempat. Itu tidak ada masalah, karena memang tidak berarti 5 langkah atau 5 proses berpikir tadi itu harus tercantum dalam satu pertemuan, gitu ya. Disesuaikan dengan kedalaman materi masing-masing, gitu ya. Nah, di manakah letak niti sajati? Maka berarti akan ada di pertemuan berikutnya, gitu ya.
Atau mungkin saja bahkan di akhir misalnya ini modul ajarnya untuk 5 pertemuan. Mungkin saja niti sajatinya nanti di akhir pertemuan, yaitu berarti di pertemuan kelima. Apakah nanti kita bisa di pertemuan kedua, ketiga, keempat kita bisa mengulang lagi niti harti, niti surti dan lain-lain, itu tidak masalah ya, supaya apa, lebih dikuatkan lagi gitu kan sebelum menginjak ke niti sajati. Seperti itu. Kemudian kita ke penilaiannya. Refleksi masih terus. Ini masih refleksi tadi ya, memang harus selalu melaksanakan refleksi. Kemudian langsung ke penilaian saja. Ini apa LKPD atau apa tadi? Ya. Kalau itu, nah ini penilaian. Ini sudah ke penilaian ya? Ya, jadi SK apa? LKPD-nya tadi naik ke atas. Nah, ini lembaga kerja peserta didiknya cukup beberapa soal saja. Tapi nanti asesmennya di enter lagi ke bawah, nah itu. Asesmen individunya. Kontrol enter langsung. Nah, jadi asesmen individunya hanya menyampaikan beberapa materi yang tadi diajarkan, dievaluasi. Jika sanggup, berarti skornya menggunakan penyekoran nanti di di media utama gitu. Nah, ini pedomannya. Jadi yang dicontohkan oleh Pak Anton ini di pelajaran matematika, penilaiannya pun, asesmennya pun sudah nanti secara penskoran sudah sesuai dengan versi TDWA ya Pak Anton ya, sudah kesana untuk penskorannya. Yang jelas, yang intinya adalah dari tujuan pembelajaran ke langkah-langkah pembelajaran atau alur kegiatan pembelajaran sampai ke penilaiannya itu harus ada berkesinambungan, gitu ya. Karena di awalnya dari tujuannya sudah ada muncul materi TDBA, berarti kan sampai ke penilaiannya pun ada kaitannya dengan kegiatan atau materi TDBA, gitu ya. Yang jelas yang dicontohkan oleh Pak Anton ini bisa kita lihat pada pedoman perskoran itu ada total skor yang diperoleh, muncul utama madya, utama nista, madya utama sampai terakhir nista madya utama. Namun Bapak Ibu tidak pada materi ini kita tidak fokus untuk menjelaskan ini karena nanti ini ada materi tersendiri untuk membahas tentang tata cara atau penilaian berbasis pancaniti. Gitu ya? Udah kan Sugeng? Iya. Nuhun Bu El, hanya mungkin ditambahkan saja tadi tentang sistem penilaian ini ya. Ini hanya pilihan saja, boleh tidak, karena memang penilaian ini kalau tidak salah lebih tepat untuk menilai keterampilan ya, bukan untuk kognitif pengetahuan. Itu ya, kan? Ya. Jadi ini lebih pada kalau untuk proyek mungkin ini lebih cocok. Ya, jadi Bapak Ibu seperti yang kita ketahui bersama, untuk penilaian itu ujung-ujungnya kan di rapot ya. Nah, di rapot ini sekarang kan dalam capaian pembelajaran pun kan sudah tidak nampak mana sikap, mana pengetahuan, mana keterampilan, karena semuanya bukan hilang tapi sudah terintegrasi. Nah, nanti dalam bentuk rapotnya pun itu sudah tidak muncul lagi nilai keterampilan, nilai pengetahuan, tetapi sudah nilai rapot berupa akumulasi ya, include dari semua penilaian yang sudah kita laksanakan gitu. Jadi rapotnya seperti zaman dulu lagi gitu ya, hanya ada penambahannya deskripsi mungkin ya. Nah, kalau rapot zaman dulu kan angka saja, satu angka, tidak ada keterampilan, pengetahuan, sikap, tapi satu angka, tidak ada deskripsi. Nah, kalau yang sekarang ditambahkan dengan deskripsi. Oh, jadi satu angka tapi ada deskripsi ya, kalau yang sekarang. Siap. Ya, Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Yang lainnya Bapak Ibu sekali lagi ini boleh dikembangkan oleh Bapak dan Ibu. Ini hanya sekedar contoh saja. Demikian, ya. Kalau itu kan untuk dikali ya. Sebentar, saya lihat dulu nih waktunya Bu Elia tadi Berapa? 28 menit, dipotong istirahat jadi 20 menitan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tangan dulu dong.